TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Masih seputar pandemi COVID-19, di mana kita ingin melihat saat ini kondisi pengusaha bisnis di tengah pandemi COVID-19 saat ini masih ada geliat-geliat usaha pengusaha untuk bisa tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kadek Deddy Suryawan, owner dari Humiyami, yang saat ini juga sudah sangat terlihat geliatnya memulai usaha di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Pak Deddy. Om Swastiastu. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat, sehat, kuat, sejahtera. Harus selalu sehat ya. Ya. Memang di tengah pandemi seperti ini memang kesehatan yang sangat penting ya, yang paling utama gitu. Ya, luar biasa. Yang jelas kita selalu pasti ikut protokol. Ya. Ya. Begitu banyak perubahan-perubahan dari aturan yang diberikan, ya kita beradaptasi. Bersahabat ya. Ya, jadi bagaimana Pak Deddy memulai bisnis bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini luar biasa sekali di saat teman-teman para pengusaha, para pembisnis ya justru down dengan adanya kondisi ini. Tapi lihat Pak Deddy di Humiyami. Ya. Luar biasa. Dari awal saya masih aktif kerja di kapal pesiar, salah satu yang terbesar, Royal Caribbean International. Saya pulang bulan Maret, 2 minggu sebelum COVID ini meledak, diumumkan luar biasa ya, luar biasa. Jadi saat itu memang bekal yang kita bawa tidak seperti yang sebelumnya, sangat pas-pasan ya, ya benar. Akhirnya saya diskusi dengan istri yang luar biasa memberikan support sehingga kita harus buat usaha. Kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini, jadi harus segera, secepat mungkin. Nah, itu awalnya kita membuka usaha, melihat di mana ada permasalahan, ada rezeki ya katanya ya. Gitu. Jadi kita melihat bahwa ada yang lagi viral adalah minuman boba ini. Jadi saya ingin buat yang berbeda, gitu. Ya, singkat cerita luar biasa. Line panjang, viral, dan permintaan luar biasa, sehingga sekarang sedang proses dan berjalan 15 dan 5 lagi proses, sehingga tahun ini luar biasa. Tidak menyangka ya, menjadi orang yang memiliki usaha gerobak boba, minuman, Thai tea, dan kopi ya. Luar biasa, luar biasa. Di tengah pandemi ya. Di tengah pandemi luar biasa. Maka saya yakin mungkin kita dengan tekad, berani bermimpi, tampil beda dan eksekusi ya. Berani bermimpi, tampil beda dan eksekusi. Jadi jangan takut ya untuk memulai. Jadi sebelum memang di Pak Deddy tadi disampaikan di kapal pesiar ya. Kemudian karena ada pandemi, kemudian kembali, dan artinya memang memulai usaha ini di tengah pandemi ya, di tengah pandemi COVID-19. Jadi ini kan bukan sesuatu hal yang mudah ya Pak ya, untuk memulai tentu banyak hal pertimbangan, kemudian apa yang motivasi sehingga berani membuka bahkan di tengah pandemi? Hutang. Motivasi terbesarnya ya? Motivasi terbesar dari berbagai banyaknya kebutuhan yang akan kita hadapi ke depan, dan juga motivasi dari istri saya ya. Beliau sangat luar biasa, selalu menggenjot, percaya yakin pasti bisa, percaya yakin pasti bisa. Usaha pastinya tidak akan selalu mujur. Mari kita harus berani berkorban. Itu yang paling benar-benar memotivasi saya dari keluarga terdekat ya, istri saya. Sehingga berani memulai, didukung, disupport, rame tidak rame tetap beliau tersenyum sehingga tetap terjaga mental saya gitu ya, semangat. Jadi itu yang membuat cicilan terbulan itu menjadi juga luar biasa ya. Luar biasa. Support system dari seorang istri ya, sehingga bisa menjadi seperti saat ini. Benar. Tadi disampaikan ada 15 sudah ya cabangnya. 15 di Bali sudah ada kita di Tabanan, tersebar sudah ya. Di seluruh daerah. Ya. Dan 5 menunggu. Dan banyak sekarang menginginkan agar di tahun baru, wah luar biasa permintaannya. Kita lanjut di tahun depan saja. Jadi kita akan booming sama-sama ya, angkat sama-sama di tahun 2021 ya.
Semoga dilancarkan. Ya. Ya. Artinya keberadaan Fumiyami ini disambut sangat baik ya oleh masyarakat ya. Iya, luar biasa. Disambut sangat baik. Dan tidak hanya anak-anak milenial juga, dari anak-anak bapak-bapak yang suka kopi panas, ya, yang mana dia tidak perlu lagi cari di tempat di kota, jadi ada bahwa di dekat lokasinya, kan itu jadinya. Itu sangat luar biasa peminatnya. Artinya semua segmen ya yang semua yang segmen masuk di sini ya produknya. Ya. Karena sistemnya gerobak, ya, sewa teras, jadi orang-orang itu berani masuk. Ya. Karena beranggapan ya dari tampilannya gitu masih terjangkau gitu. Terjangkau ya. Dengan rasa yang ya menurut mereka mereka menyukai. Gitu. Luar biasa. Ya, ini kan sesuatu hal yang berbeda gitu. Apa yang menjadi ciri khas tertentu dibandingkan dengan minuman gerobak lainnya gitu? Ya. Satu ciri khasnya kita emang jualan kena hujan. Salah satu katanya dibilang ciri khas. Yang kedua, kita memang ada bahan yang kita masak, pengolahannya sedikit berbeda. Sehingga akan mendapatkan teksturnya. Dan dari persiapan minuman itu, kita ada tambahan yang memang menjadi rahasia kita. Jadi krim yang kita juga saya dapatkan dari luar, seperti apa yang bisa diterima oleh anak-anak, orang tua juga. Jadi minumannya kita bisa dibilang lebih creamy ya dari minuman lainnya, lebih gurih dibilang ya, gurih. Dan juga pelayanannya itu terbuka. Biar mungkin teman-teman bilang itu, wah ini barista jalanan. Jadi ini yang lagi viral. Wah ini ada kedai kopi jalanan gitu. Jadi yang mana viral, orang-orang berani untuk bertanya. Jadi berani langsung melihat apa saja. Jadi bisa menginvite langsung mereka untuk melihat apa yang kita lakukan. Kadang langsung bisa terjadi edukasi atau kursus singkat langsung di tempat, di kedai-kedai. Itu sangat terbuka ya? Sangat terbuka, luar biasa. Ya. Dan itu memang sambutan ya luar biasa dari masyarakat. Gitu. Kalau dari resipi sendiri memang dari sendiri ya, maksudnya mengolah sendiri, kemudian menentukan sendiri. Ya. Gitu. Jadi dari beberapa bahan memang kita kerjasama sama distributor besar, dan ada beberapa bahan yang kita memang olah sendiri dan mencampurnya berbeda, sehingga mendapatkan rasa yang berbeda juga nanti mungkin ciri khas. Ya. Jadi sebenarnya pengalaman ini ya kita dapat dari pengalaman saya waktu di luar. Artinya menerapkan ya buka usaha sendiri dengan segala yang dimiliki ya, kompetensi yang dimiliki gitu kan. Tadi disampaikan juga ada 15 cabang yang akan running, juga nambah 5 di tahun depan. Itu sangat luar biasa. Itu bagaimana sistem kerjasamanya Pak? Ya. Yang pertama memang kita benar-benar memberikan edukasi. Kita duduk sebagai keluarga. Kita jelaskan dari awal seperti apa, positif, negatif, efek-efek di jalanan seperti apa, sehingga mereka di saat ingin gabung benar-benar sudah siap mental. Jadi sistemnya kepercayaan, dan kita memberikan mereka peluang-peluang, tidak terlalu kita fleksibel. Di saat nanti pihak owner yang membeli usaha ini bisa membuat donat atau pisang goreng atau usaha apa yang lain gitu. Jadi dia bisa menjual ikut di sana di gerobak itu. Jadi kita tidak harus produk dari pemilik brand ya. Ya, pemilik brand tidak bisa. Jadi itu disukai. Fleksibilitas ya. Jadi memberikan kemudahan ya kepada mitra kerja ya bahasanya mitra kerja untuk kalau misalnya mau buka dengan menggunakan brand saya, silakan menambahkan menu gitu ya, sangat fleksibel. Silakan kalau bisa buat makanan ringan, kenapa tidak menambah omset gitu jadi ya. Ya, saat ini di tengah pandemi ini memang masa-masa sulit ya, situasi yang sangat sulit, bahkan banyak teman-teman kita yang pelaku usaha itu merasakan down, bahkan tidak adanya kesiapan. Apa sih Pak yang harus dilakukan di tengah pandemi seperti ini?
Yang pertama, memang saya juga mendoakan agar teman-teman yang sedang berusaha atau yang sedang berguguran, mungkin bisa dibilang, ayo tetap semangat. Sesungguhnya adalah kesiapan mental, Kesiapan mental. bertahan. Jadi saran saya, apapun produk kita pastinya luar biasa, menarik. Kita hanya butuh bertahan di tempat itu. Nah, untuk mengenal, mungkin sekarang tidak ada yang membeli, mungkin seminggu 2 minggu yang membeli, tapi mereka masyarakat mengenal produk kita. Oh, ada yang jualan A, jualan B di sekitaran. Jadi kita menumbuhkan dulu kepada masyarakat agar mereka mengetahui produk walaupun tidak membeli dulu, bertahan saja. Mari teman-teman juga agar bisa bertahan. Ya. Artinya untuk memulai memang tidak mudah ya, untuk orang mengetahui produk kita gitu kan. Kemudian ketika sudah dipasarkan, saat ini kan kompetitor banyak nih. Apa yang kita bisa lakukan di tengah kompetitor yang sangat banyak ini? Luar biasa. Kita tetap membantu untuk memberikan pelatihan, update untuk informasi, menu baru. Jadi setiap bulan kita berikan menu baru. Mereka boleh walaupun sistem mitra usaha yang mana kita juga membantu mereka. Tinggal download saja. Artinya terus berinovasi ya. Terus berinovasi. Meningkatkan kreativitas ya. Tapi sejauh ini kan kurang lebih sejak Maret sampai saat ini ya, sudah 15 outlet. Menurut saya sangat luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19, Pak Deddy bisa berhasil ya membuka 15 outlet dengan mitra kerja ya. Sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu hal yang mudah, tapi ini bisa terjadi. Bisa terjadi. Percaya yakin. Percaya yakin ya Pak Deddy ya. Jadi mungkin sebagai closing statement saya disampaikan kepada motivasi kepada teman-teman yang juga pelaku usaha ya di tengah pandemi seperti ini. Silakan. Ya. Mari untuk teman-teman dan masyarakat, mari kita kenali potensi diri, hobi kita seperti apa, fokus dengan apa yang kita bisa, pelan-pelan, dicicil, jadi dan ketahanan mental, sabar, bersyukur yang utama. Ya, bersyukur, sabar ya. Bersyukur, sabar, itu saja ya. Dan terus berkreativitas. Ya, terus beraktivitas. Betul, baik Pak Deddy, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak. Semoga semakin lancar dan juga selalu diberkati Maha Kuasa atas apa langkah-langkah yang sudah dijalankan saat ini. Sehat-sehat ya Pak ya. Sehat, semoga semua sehat juga. Ya, baik. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Deddy Suryawan, owner dari Fumiyami yang bergeliat di tengah pandemi COVID-19. Demikian bisnis Bali News saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dwi Neri. Sampai jumpa dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.